Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat PSKD, kembali lagi bersama saya Regita Cahyani Yasmin, peneliti dari Pusat Studi Kota Daerah. PSKD adalah lembaga riset yang berdiri sejak tahun 2005 dan berfokus pada isu-isu strategis pembangunan, mulai dari infrastruktur transportasi, tata ruang, lingkungan hidup, arsitektur, sampai ke pembangunan kewilayahan. Yang intinya, kami hadir untuk memberikan analisis berbasis data dan rekomendasi kebijakan yang bisa dipakai oleh pemerintah daerah maupun masyarakat umum. Lewat podcast ini, PSKD ingin menghadirkan obrolan santai tapi substansial soal kota, desa, dan dinamika pembangunan serta peluang masa depan wilayah di Indonesia. Di episode kali ini, PSKD Podcast akan mengangkat tema banjir Kota Bandar Lampung antara tata ruang kota, drainase, dan upaya pencegahan. Saat ini saya sudah bersama narasumber kita, Dr. Chan Erina Noviani, STMT. Selamat siang, Bu Erina. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Boleh nih, Bu, menyapa Sobat PSKD terlebih dahulu. Selamat siang semua Sobat PSKD. Bu Erina, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan bergabung di PSKD Podcast pada siang hari ini. Saya mulai ya, Ibu. Dalam beberapa waktu terakhir, banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung dan bahkan menimbulkan korban jiwa. Peristiwa ini kembali menegaskan bahwa banjir di kawasan perkotaan bukan sekadar persoalan cuaca atau tingginya curah hujan, tetapi juga berkaitan erat dengan bagaimana kota direncanakan dan juga dikelola. Sejumlah kajian menyoroti bahwa meningkatnya pembangunan kawasan permukiman, berkurangnya daerah resapan air, serta sistem drainase kota yang belum terintegritas secara optimal dengan jaringan sungai menjadi faktor yang memperbesar resiko banjir di Kota Bandar Lampung. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan banjir tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis infrastruktur, tetapi juga menyangkut dengan tata ruang kota, pengelolaan lingkungan, serta arah pembangunan wilayah. Karena itu, dalam sesi diskusi kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana banjir dapat dilihat dari perspektif hidrologi perkotaan dan perencanaan kota. Mulai dari faktor penyebab banjir yang terus berulang, peran tata ruang dan sistem drainase dalam mengendalikan limpasan air hingga strategi penanganan yang lebih preventif agar kota dapat menjadi lebih tangguh terhadap risiko banjir di masa depan. Untuk itu, kita akan masuk ke beberapa pertanyaan dalam sesi diskusi bersama Bu Erina. Banjir kembali melanda sejumlah di wilayah di Kota Bandar Lampung dan bahkan menimbulkan korban jiwa. Dari perspektif hidrologi perkotaan, bagaimana kita memahami konsep fenomena banjir yang terus berulang di kota ini? Oke, saya jawab ya, Regita dan semuanya. Untuk permasalahan banjir di Kota Bandar Lampung, dari segi hidrologinya itu pasti berarti banjir itu ada genangan yang dalam waktu tertentu dan merugikan semua pihak. Jadi kalau genangan itu tidak merugikan maka tidak disebut banjir. Tetapi kalau genangan ini merugikan secara materi ataupun waktu, maka itu baru disebut banjir. Yang terjadi di Bandar Lampung ini yaitu banjir yang memang merugikan masyarakat. Bukan hanya masyarakat, mungkin dari seluruh aspek ya, seperti pemerintah, masyarakat, dan semuanya juga mengalami kerugian untuk permasalahan banjir ini. Untuk banjir ini sendiri, kenapa berulang di Bandar Lampung ini? Karena memang ada mungkin kalau kita sebut salah kelola, mungkin ya karena kita adalah negara berkembang gitu yang masih mengembangkan diri, berbeda dengan negara-negara maju yang sudah selesai dengan permasalahan dirinya sendiri. Tetapi untuk menuju ke seperti negara maju, maka kita harus melalui proses, yaitu di mana para pemimpin, masyarakat, dan akademisi dan semua itu harus bekerja sama untuk permasalahan banjir ini, karena banjir ini tidak bisa diselesaikan hanya di salah satu pihak, karena
penyebab banjir ini kan terjadi dari beberapa faktor gitu ya, yaitu seperti curah hujan, terus sistem drainasenya yang sangat buruk, lalu sungainya yang mulai menyempit dan tidak bisa menampung kapasitas hujan itu sendiri gitu kan, ditambah lagi dengan pertumbuhan penduduk. Lalu adanya pembangunan yang memang tidak ada rancangan untuk di Indonesia ini. Jadi untuk Indonesia ini pertumbuhan penduduk dengan disebutnya itu tata guna lahan itu emang tidak ada peraturannya. Sedangkan untuk negara-negara maju mungkin kita bisa lihat dengan negara-negara maju yang sudah selesai dengan permasalahan banjir itu sendiri ya, patokan kita ke negara mereka gitu kan, seperti di Jepang, lalu ada di Belanda juga gitu kan, yang mungkin persis mirip dengan kita dengan situasinya, yaitu ada perkotaan dilalui oleh sungai, ada sungai besar ataupun sungai anak-anak sungai seperti itu. Lalu untuk hidrologi ini kan memang selalu berputar ya. Kalau kita membahas tentang hidrologi, pasti kan kita akan bermulai dari siklusnya, yaitu dari mana ada penguapan, lalu ada turun hujan. Nah, di turun hujan inilah ada beberapa proses, yaitu ada yang run off, ada yang masuk ke dalam tanah dan sebagainya. Nah, proses inilah yang kita bisa mungkin semua yang berkepentingan di sini, bukan hanya pemerintah aja, masyarakat juga, mungkin akademisi pun juga bisa membantu gitu ya, pemerintah gitu, untuk mengatasi seperti apa sih permasalahan banjir di Kota Bandar Lampung ini gitu, Regita. Baik, Ibu. Untuk tadi ini bilang selain faktor tentang curah hujan yang tinggi ya Bu ya, berbagai pihak juga menyoroti adanya persoalan secara struktural seperti kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, serta meningkatnya kawasan permukiman di daerah rawan banjir. Seberapa besar sih Bu faktor-faktor tersebut ya berkontribusi terhadap banjir di Kota Bandar Lampung? Oke, untuk seberapa besarnya mungkin perlu ada kajian ya untuk masalah untuk membicarakan berapa besarnya. Cuman yang pasti kita harus yakinkan bahwa memang banjir ini terjadi faktor bukan karena curah hujan, yaitu salah tata kelola. Di mana apa sih salah tata kelola itu? Bukan hanya bangunan saja, seperti mungkin drainase, pasti kita kan bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri ya. Untuk drainase perkotaan Bandar Lampung ini kan pertama tertutup, dan mungkin kalau kita hitung ulang kapasitas drainase ini tidak mencukupi dengan debit curah hujan yang semakin tahun akan semakin menambah. Itu emang sudah dari sananya kita sudah ada data curah hujan itu pasti semakin tahun semakin menambah, dan itu sudah ada analisanya banyak banget ya. Kita mungkin untuk orang-orang hidro sudah terbiasa dengan curah hujan berkala, kala 5 tahun, kala 10 tahun, kala mungkin 100 tahun sampai 200 tahun, itu sudah bisa diprediksi. Itu kita sudah mempunyai data curah hujan itu. Maka setelah kita mendapatkan data curah hujan ini, kita akan lihat dari versi lingkungannya, pengelolaan strukturnya itu. Nah, dengan data curah hujan yang sebesar itu, maka kita harus membuat apa untuk antisipasi jika memang akan ada curah hujan tertingginya gitu kan. Jadi untuk masalah struktur itu emang benar-benar fatal jika ada kesalahan untuk masalah struktural ini ya, maka penanganan banjir ini ya disebut gagal gitu. Baik Ibu, tadi Ibu juga udah nyebutkan beberapa kajian ya Bu ya. Kalau dari beberapa kajian yang menyebutkan bahwa sistem drainase di Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya terhubung secara optimal dengan jaringan sungai. Lalu bagaimana kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan kota dalam mengalirkan air hujannya Bu?
Ya, untuk sistem drainase di Kota Bandar Lampung ya, ini mungkin bukan hanya di Kota Bandar Lampung. Untuk Indonesia mungkin hampir seluruhnya ya, termasuk mungkin Jakarta pun yang sudah bagus drainasenya itu pasti kan di kota-kota besarnya, sedangkan di daerah-daerah pinggirnya pun tetap sama permasalahannya. Permasalahan utama untuk drainase itu di perencanaannya. Dan di saat pembangunannya di mana untuk perencanaan itu tidak melibatkan elevasi seperti topografi secara keseluruhan wilayah. Jadi bukan hanya elevasi dari badan jalan ke bagian siring saja, tetapi kita harus melihat topografi dulu, pemetaan dulu. Maka untuk langkah awal itu yaitu tentang pemetaan topografi di Kota Bandar Lampung. Kebetulan untuk Bandar Lampung ini sebenarnya tidak seberat kota Jakarta, karena kalau kota Jakarta itu kan ada sungai besar, di mana sungai besar itu ada banjir kiriman. Sedangkan untuk kota Bandar Lampung itu tidak dilalui oleh sungai besar. Dan kalau dilihat dari peta dasnya, mungkin memang untuk aliran sungai yang besarnya itu sungai Sekampung kalau tidak salah ya, itu tidak mengarah ke daerah Bandar Lampung. Sehingga kalau Bandar Lampung ini banjir, maka penanganan itu pun berbeda dengan seperti yang di Jakarta, yaitu gimana caranya bisa menapung dari hujan yang disebut banjir kiriman itu. Sedangkan kalau di Bandar Lampung ini dia itu hanya menghitung debit yang memang turun di kota Bandar Lampung itu sendiri. Kalau dari versi itu kan seharusnya Bandar Lampung ini lebih gampang ya untuk cara mengatasinya, hanya saja harus ada beberapa langkah awal yang tidak boleh salah. Kita balik lagi ke drainase Bandar Lampung ini kan memang ada drainasenya, tetapi kan tidak berfungsi dengan optimal. Buktinya saja di saat hujan turun, air itu tidak mengalir ke drainase itu sendiri. Kenapa? Karena mungkin lubang-lubangnya pun tertutup. Yang pertama itu, sehingga air itu akan memenuhi jalan itu sendiri. Lalu dia akan menggenang sampai memang dia menemukan celah untuk menuju laut, karena memang sifatnya air itu dia tuh akan mengalir dari daratan tinggi hingga ke daratan rendah, di mana di bagian hulu, tengah, dan hilir itu dan bermuara di lautan. Maka untuk runoff, berarti untuk banjir ini kan kita permasalahan air runoff-nya, bukan yang masuk ke bawah tanahnya. Jadi runoff ini mau diapakan kita nih? Kan sudah ada hitungannya juga. Memang untuk permasalahan banjir ini kalau kita bicarakan tuh enak banget gitu ya. Ada permasalahan ada penanganan ini, cuman memang harus melibatkan semuanya. Itulah yang kenapa permasalahan banjir ini seolah-olah rumit, karena di situ harus memanajemen antara pemerintah, masyarakat juga, dan orang yang berkepentingan juga harus menjadi satu agar bisa mengatasi banjir itu sendiri. Nah, balik lagi untuk masalah drainase Kota Bandar Lampung itu, selain kapasitasnya yang kurang memadai dan harus dikaji ulang, lalu mungkin untuk pembenahan bagaimana sih cara mengaliri si hujan bisa masuk ke dalam si drainase itu kan sudah banyak contohnya. Tidak harus kita ke luar negeri, kita bisa cari di internet ya, di Google, bagaimana sih kota-kota maju itu membuat drainase yang memang tertutup, tapi memang di saat air hujan itu datang, runoff itu datang, cepat masuk mengaliri ke si drainasenya itu. Jadi tidak lama menggenangi si jalan raya ataupun rumah permukiman. Itu yang pertama, tentang kapasitas, bagaimana cara masuk ke drainasenya. Lalu
apa namanya, drainase itu kan harus ada hulu, tengah, hilir, karena memang sifat yang air itu kan harus mengalir dari daratan tinggi hingga ke daratan rendah. Maka drainase ini sangat fatal jika tidak menggunakan topografi elevasi tanah, dan itu harus secara keseluruhan, tidak bisa hanya bagian jalan utamanya saja kita benahi. Itu sangat salah menurut saya, karena memang untuk drainase ini seperti halnya juga dengan sungai ya, harus kita jaga sesuai dengan topografi masing-masing, karena kalau seandainya tidak sesuai dengan topografi maka akan ada cekungan yang akan dimana air itu akan mengumpul di situ, di daerah cekungannya itu, dan itu akan menyebabkan banjir yang merugikan semua pihak gitu Baik. kayak gitu. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya Bu. Untuk selanjutnya, kan juga seiring dengan pertumbuhannya kota, banyak ya Bu ya kawasan resapan air yang berubah menjadi kawasan permukiman atau pembangunan baru. Lalu bagaimana kalau menurut pandangan Bu Erina, sebagai perubahan penggunaan lahan ini mempengaruhi atau meningkatkannya limpasan air dan potensi banjir di perkotaan Bu? Oke, benar. Betul ya. Kalau untuk perkotaan itu pasti ada hubungannya, tidak bisa kita elakkan gitu ya, bahwa kota itu pasti akan ada pertumbuhan penduduk yang sangat meningkat. Kalau pertumbuhan penduduk meningkat, maka penggunaan lahan itu pun meningkat. Seperti itu kan. Itu pasti itu ya. Tetapi bagaimana sih cara mengelolanya untuk agar masyarakat, mana mungkin kita batasi, untuk mungkin ada negara-negara yang sudah mulai membatasi penduduknya, tetapi kan untuk daerah berkembang, negara berkembang ini kan tidak ke situ ya. Pertumbuhan itu tetap berlanjut, tetapi gimana caranya pertumbuhan ini tidak mengganggu tata guna lahan, di mana seharusnya lagi-lagi kalau permasalahan ini seolah-olah kita menyudutkan pemerintah ya, tapi kan setidaknya kita memberikan saran dari teorinya, mungkin bisa diambil oleh pemerintah ataupun mungkin bisa dikaji ulang lagi gitu kan. Untuk permasalahan lahan yang terbangun itu mungkin kita bisa antisipasi dalam jangka panjang. Memang untuk permasalahan banjir ini ada dua versi ya, yaitu versi jangka pendek dan versi jangka panjangnya. Mungkin jangka panjangnya mungkin kita bisa melihat contohnya negara Cina yang mulai mungkin pertumbuhannya itu secara vertikal ke atas ya. Mungkin ada rumah susun, mungkin di Bandar Lampung belum ada kan rumah susun gitu kan. Seharusnya mulai mengarah ke sana, jangankan rumah susun ya, untuk perumahan yang bersubsidi aja itu sangat-sangat miris. Kenapa? Untuk perumahan yang dibangun oleh konsultan kita gitu kan ya di Bandar Lampung ini tidak mengacu kepada analisa di perencanaannya. Harusnya untuk pembangunan yang seperti itu, yang untuk seperti perumahan nanti ke depannya mungkin rumah susun, itu harus lebih mementingkan di mana sih posisi mereka. Apakah memang posisi mereka itu ada di titik rawan bencana seperti banjir ataupun longsor, ataupun beberapa seperti Erop ya di pinggir pantai, karena kita Bandar Lampung ada pantai juga. Jadi kita memang bukan permasalahan longsor aja nih, permasalahan Erop juga kita kan juga harus memikirkannya juga. Jadi lalu kalau dalam perspektif perencanaan wilayah dan kota, bagaimana sih Bu seharusnya tata ruang kota dirancang agar dapat mengurangi resiko banjir di kawasan perkotaan seperti Kota Bandar Lampung? Perencanaannya tentu kita harus mempunyai master plan yang matang ya untuk semua kota, bukan hanya Bandar Lampung ya. Semua kota itu memang harus ada master plan yang tidak bisa diganti seenaknya oleh pemerintah. Untuk pemimpin yang baru, maka dia akan mengganti lagi mungkin kan ya, yang selama ini kan seperti itu ya.
pemimpin ganti, maka apa namanya, master plan perkotaan pun diganti. Memangnya seharusnya bukan diganti, tetapi di apa namanya, ditambahkan lagi apa kekurangannya itu kita harus perbaiki lagi, tapi bukan mengganti semua temanya. Contohnya kita untuk Bandar Lampung ini kan ada beberapa sungai kecil ya, anak sungai, dan itu sebenarnya potensinya sangat bagus banget untuk pariwisata juga. Dan di saat kita cross check juga, memang sungai di Bandar Lampung ini di saat dia musim kemarau debitnya kecil. Tetapi di saat musim hujan itu maka debit yang dilalui oleh sungai yang ada di Bandar Lampung itu luar biasa. Nah, dan itu kan sudah ada datanya ya dari tahun ke tahun, dan bisa kita prediksi juga untuk tahun ke depannya kan ya. Mungkin untuk ke depannya perancangan kota ini, Bandar Lampung berharapnya mempunyai master plan yang sangat-sangat memang sudah bagus ya, yang mungkin kita bisa melibatkan beberapa ahli untuk merancang master plan yang memangnya yang cocok untuk Bandar Lampung itu seperti apa gitu. Apalagi yang saya bilang itu Bandar Lampung kan banyak anak sungainya, dan itu mungkin bisa kita menjadi RTH, ruang terbuka hijau, karena kita tahu sekali Bandar Lampung itu tidak ada ruang terbuka hijau. Jadi selain kita membenahi untuk masalah banjir, tapi kita pun bisa sambil membenahi ruang terbuka hijau itu. Jadi Bandar Lampung ini mempunyai potensi yang bagus, tetapi cara pengelolanya aja yang harus dibenahi, dan ini tidak instan setahun, 5 tahun, 10 tahun langsung kelar semua. Memang ini jangka panjang. Jadi untuk perencanaan Kota Bandar Lampung ini harus melibatkan nantinya ke depannya para pemimpin kita, siapapun itu, tidak seenak-enaknya mengganti konsep ke depannya gitu, Regita. Lalu menurut Bu Erina sendiri, kan ada beberapa ahli juga yang menyarankan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir seperti embung, kolam retensi, dan sumur resapan. Seberapa penting sih Bu peran infrastruktur tersebut dalam mengurangi resiko banjir di kota? Oke, untuk pengendali banjir ini, infrastruktur ya, yang pengendali banjir ini memang ada sangat mutlak harus ada di kota gitu, di sebuah kota yang memang dulunya mungkin adalah lahan terbuka hijau, ada tumbuhan, ada pohon tinggi, dan mungkin sungai-sungainya belum rusak. Dan sekarang dengan keadaan pertumbuhan penduduk dan penggunaan lahan yang pesat, maka untuk ketiga infrastruktur ini tuh sangat wajib yang ada di kota Bandar, yang ada di kota, khususnya pun di kota Bandar Lampung. Ada embung, kolam retensi, dan sumur resapan. Tetapi yang terpenting itu hanya posisinya ada di mana. Jangan sampai yang harusnya ada di hulu itu ada di bagian tengah dan ada di bagian hilir gitu kan ya. Jadi untuk strukturnya ini, struktur infrastruktur ketiga ini penting, tetapi harus mengingat dengan letak posisi yang sangat tepat gitu kan. Dimana kalau embung itu memang untuk embung, kolam retensi, dan sumur resapan ini kan mempunyai fungsi masing-masing yang memang harus sesuai pada tempatnya gitu. Jadi untuk sebelum kita membangun embung, maka harus ada analisis yang memang sesuai gitu dengan fungsi dari ketiga bangunan ini. Itu Regita. Baik, terima kasih Bu. Lalu kan banyak ya Bu ya pihak yang menilai bahwa penanganan banjir selama ini masih bersifat reaktif, yaitu baru dilakukan setelah banjir terjadi. Kalau menurut Ibu sendiri, mengapa sih Bu pendekatan ini masih sering terjadi, dan apa dampaknya terhadap upaya mitigasi banjir Bu? Untuk masalah reaktif ini memang ini jadi ciri khas atau malah
lebih ke budaya Indonesia yang lebih ke FOMO ya jatuhnya. Di saat banjir maka kita semua sibuk untuk permasalahan banjir. Nanti di saat banjir sudah reda, kekeringan datang, maka memang semua warga Indonesia akan melihat ke situasi kekeringan ini. Memang ini sudah jadi kayak ciri khasnya, tetapi kita tidak boleh lupa juga kita kan punya pemerintah. Nah, dari pemerintah inilah dari pemimpin kita yang harus mengingatkan masyarakatnya bahwa memang permasalahan banjir ini mungkin saat banjir seperti ini semua masyarakat komplain kepada mungkin wali kota, gubernur, minta tolong segera diselesaikan. Tetapi di saat banjir ini sudah tidak ada, maka masyarakat akan diam. Nah, disitulah peran pemerintah yang harus melanjutkan, jangan sampai hanya mitigasi bencana saja yang dilakukan, tetapi memang strategi yang memang untuk menjawab permasalahan banjir itu sendiri. Jadi kunci utamanya itu ya pasti pemerintah, karena pemimpin kita memang harus ada pemimpinnya, sehingga pemimpin kita ini harus mempunyai sifat yang memang manajemen yang kuat, di mana bukan hanya FOMO saja di saat banjir, saat hujan, pemerintah pun ikut-ikutan untuk mengurusi banjir. Sedangkan kalau pas lagi kemarau mereka berbalik arah lagi dan meninggalkan si bencana ini. Maka seharusnya untuk permasalahan banjir ini lebih tepatnya di saat banjir seperti ini didata sambil melakukan mitigasi. Itu disebutnya rencana pendeknya ya. Untuk rencana panjangnya, setelah hujan reda, maka di saat kita sudah ada datanya, mulailah pembangunan. Mana drainase yang mampet kita rapikan, mana yang drainase yang tidak connecting dengan yang lainnya itu kita connectingkan, lalu drainase dan sungai yang mungkin harusnya dari drainase ini masuk ke daerah ke aliran sungai dan ini terputus oleh masyarakat, pembangunan masyarakat, maka itu yang harus kita rapikan. Terus ada lagi di bagian hulunya mungkin lebih ke penanaman penghijauan ya, karena memang bagian hulu ini tidak bisa digunakan untuk embung ataupun kayak seperti kolam retensi yang tadi itu. Di bagian hulu ini hanya membutuhkan penghijauan, maka di bagian hulu tidak ada pembangunan embung. Embung itu hanya di daerah-daerah seperti daerah bagian tengahnya, dan kolam retensi, sumur resapan itu mungkin ada di bagian hilirnya ataupun mungkin di balik ya gitu kan. Sehingga memang untuk pemerintah ini memang harus menjadi pionir masyarakat untuk permasalahan banjir ini, karena memang yang lagi tadi itu bahwa sifat masyarakat itu hanya FOMO saja, tetapi di saat sudah tidak terjadi banjir, maka itulah tugasnya pemerintah gitu. Dan mungkin juga tugasnya akademisi juga untuk mengingatkan pemerintah, karena kita pasti tahu tugasnya pemerintah itu kan juga banyak juga dan tidak hanya banjir saja, dan tugas kita akademisi dan para peneliti untuk mengingatkan gitu ya pemerintah, dan harusnya pemerintah itu welcome gitu dengan apa yang kita sampaikan. Bukan sebenarnya para yang kritik itu kan bukan mengkritik pemerintahnya, tapi mengingatkan pemerintah gitu, dan itu harus saling bekerja sama untuk permasalahan banjir. Bu, terima kasih. Lalu kan juga ada ya Bu ya, di beberapa kasus juga tuh menunjukkan bahwa pembangunan perumahan atau kawasan komersil tidak selalu memperhatikan sistem drainase dan juga dampak lingkungannya. Lalu kalau dari sudut pandang Bu Erina Bu Erina sendiri, bagaimana sih Bu pentingnya pengawasan pembangunan agar tidak memperparah resiko banjir Bu? Betul, untuk pembangunan. Nah, untuk awal-awal bagaimana sih Bu untuk mengawalinya agar kita menuju ke tata kelola yang berkelanjutan, yang emang sesuai mungkin dengan cara dengan kita bisa dimulai di saat ada para
pihak yang membangun perumahan gitu kan, maka memang izinnya itu harus sesuai dengan yang seharusnya. Seperti yang kita sudah tahu ya, kalau kita ingin membangun sesuatu maka harus ada perizinannya sebelum itu dibangun, mungkin ada perencanaannya. Nah, itulah yang harus kita mulai terlebih dahulu, di mana perencanaan ini harus melibatkan apakah perumahan ini akan aman jika ditinggali selama 200 tahun. Contohnya, mungkin kalau 200 tahun kan terlalu lama, mungkin secara 100 tahun lah untuk analisanya, karena memang untuk permasalahan banjir ini sudah ada datanya, tinggal kita bagaimana cara penanganannya saja, dan itu bisa kita cari di beberapa itu ya lembaga kan ya, untuk mengetahui berapa curah hujan, dan itu pun sudah terakses, dan mungkin anak-anak zaman sekarang sudah bisa dengan gampangnya seperti pembuatan Hekras itu menggunakan aplikasi Hekras kan sudah terbantu juga kita secara mengetahui simulasi genangan di mana saja sih di suatu daerah. Mungkin kita bisa menggunakan itu juga gitu kan ya. Memang untuk pembangunan perumahan ini adalah titik awal kita memulai perubahan gitu, dari perizinan, perencanaan, apalagi untuk masalah komersial itu kan termasuk seperti mall ya, tempat publik gitu kan ya. Mungkin untuk kedepannya pemerintah pun harus lebih ketat untuk pembangunan bukan pabrik seperti mall itu harus di tempat yang tidak di pinggir sungai. Walaupun di pinggir sungai, maka sungai itu harus menjadikan tamannya si mall ini, bukan sebagai saluran pembuangan seperti itu. Mungkin kita bisa mulai. Baik Ibu, ini sudah masuk ke pertanyaan yang terakhir kita nih Bu pada siang hari ini. Jika melihat ya Bu ya kondisi yang ada saat ini, strategi apa Bu yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah agar penanganan banjir di Kota Bandar Lampung dapat dilakukan secara lebih sistematis dan juga berkelanjutan? Untuk sekarang, karena situasi sekarang masih banjir, maka untuk jangka pendeknya pemerintah harus segera melakukan mitigasi bencana, di mana untuk membantu masyarakat yang terkena musibah, dan segera jika ada genangan maka mungkin bisa segera didatangkan pihak-pihak yang terkait untuk membereskan, sepertinya mungkin ada yang tersumbat, maka segera dibersihkan. Itu untuk jangka pendeknya. Sedangkan untuk jangka panjangnya, dan ini harus selain kita memikirkan masa sekarang saat ini, maka kita harus mulai gimana sih untuk jangka panjangnya. Maka itu kita harus melibatkan beberapa pihak, dari mungkin ahli tata guna lahan, untuk ahli pertanahan juga, ahli hidrologi. Mungkin kita bisa juga untuk berdiskusi dengan para pemerintah ya kan, untuk akademisi juga, untuk menentukan, merumuskan seperti apa sih yang terbaik untuk Kota Bandar Lampung. Karena memang untuk permasalahan banjir, penanganan banjir itu udah sangat banyak banget teorinya, tinggal bagaimana kita memilah-milah mana dulu, yang mana terlebih dahulu yang kita gunakan untuk menjadi tahap 1, tahap 2, tahap 3 yang sesuai dengan apa yang di Kota Bandar Lampung. Dan ini harus turun-menurun sifatnya, tidak boleh di saat di pemerintahan yang dipimpin oleh Bu Wali Bunda Eva ini, mungkin kedepannya pun harus terus melanjutkan apa yang telah dilakukan Bunda Eva gitu kan. Jadi memang sistem itu harus turun-menurun, dan manajemennya yang harus dikuatkan. Jadi pemerintah itu adalah sebagai tempat untuk mengumpulkan para ahli dan mendengarkan para ahli, dan mengevakuasinya, bukan hanya mendengarkan saja tetapi menjalankan juga dan diturunkan. Mungkin seperti itu. Kalau untuk tahap-tahapnya mungkin kita nanti terlalu panjang kan ya, karena memang sudah banyak sekali negara-negara maju yang bisa kita contek gitu kan. Cuman memang setiap wilayah akan berbeda-beda cara penanganannya, seperti itu. Terima kasih Bu Erina untuk jawabannya yang sangat
Apa ya Bu ya, inspiratif sekali ya Bu ya pada siang hari ini. Mungkin cukup sekian kali ya Bu ya, kita akhiri podcast PSKD pada siang hari ini. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf ya Bu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah Terima kasih semuanya. atas kesempatannya. Dadah semua.